Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari fikih bab kedua tentang minuman halal dan haram. Tidak jauh beda sih sebenarnya dengan bab yang sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya adalah tentang makanan halal dan haram, di bab yang kedua kita membahas tentang minuman halal dan haram. Dan di bab yang ketiga nanti tentang binatang yang halal dan haram. Intinya hampir sama saja, hanya kita perlu mengklasifikasikannya saja, membedakannya saja tentang makanan, minuman, dan yang khusus lagi tentang binatang. Di bab yang kedua, kita akan membahas tentang minuman halal dan haram. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama. Semoga kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam bab ini yang harus kita ketahui yaitu menghayati nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal atau haram. Yang selanjutnya, membiasakan mengonsumsi minuman halal. Selanjutnya, memahami ketentuan minuman halal dan haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya, menyebutkan jenis minuman halal dan haram. Nah, itu beberapa kompetensi dasar yang harus kita tempuh dalam mempelajari bab ini. Sekarang kalian amati gambar berikut. Nah, ini adalah minuman, bisa kita bilang minuman jus ya, minuman yang berasal dari ekstrak buah dan sayur seperti itu. Kemudian ini adalah minuman yang bersoda, beralkohol dan memabukkan. Kalian tentunya bisa membedakan ya di antara minuman ini mana yang halal dan mana yang haram ya. Dan tentunya kalian harus menghindari minuman yang haram. Selanjutnya kita memasuki pada sub materi minuman yang halal ini. Apa itu minuman yang halal? Arti minuman halal adalah Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal itu boleh dikonsumsi. Ya, minuman yang halal itu apa? Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, es jus, dan lain-lain sebagainya. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Jadi segala sesuatu yang baik itu dihalalkan oleh Allah dan yang buruk-buruk itu diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, jenis-jenis minuman yang halal. Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis minuman yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Pokoknya kalau tidak membahayakan, itu ya halal. Contoh kamu ke sungai, minum air sungai, kamu lihat itu bersih dan tidak membahayakan, berarti itu adalah halal. Yang B, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Sebelumnya berupa arak, tapi sudah berubah menjadi cuka, itu tidak memabukkan, maka itu tidak haram, ya, menjadi halal. Yang selanjutnya, air atau cairan itu bukan berupa benda najis. Contoh
darah, itu kan berupa cairan itu ya. Cairan itu darah, najis kan? Maka itu haram. Kalau bukan berupa benda najis maka halal. Atau benda suci yang terkena najis, itu maka benda suci tapi kok kena najis. Ada minuman 1 gelas teh kecemplungan kotoran cicak misalnya, maka kotoran cicak itu masuk ke dalam gelas, maka minumannya menjadi haram. Yang selanjutnya, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kamu minum minuman yang halal, susu, teh, kopi, atau apapun itu, air mineral, tapi kamu mendapatkannya dengan cara yang haram. Kamu itu hasil mencuri, hasil menjamret, maka itu menjadi haram. Ya, kalau itu kamu dapatkan dengan cara yang halal, maka minuman itu tetap halal. Yang selanjutnya, kita harus bisa membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Mengapa? Islam menyuruh kita untuk memelihara diri untuk tetap sehat. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Maka makan dan minum itu termasuk ibadah. Ya. Supaya minuman yang kita konsumsi itu halal, perhatikan hal sebagai berikut. Sebelum minum harus membaca doa atau membaca bismillah. Sudah bisa kan? Sama ketika kita makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Atau membaca cukup bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Yang selanjutnya, minuman yang kita minum harus bersih, sehat dan halal, bergizi. Ya, kalau sudah bersih, otomatis insya Allah sehat. Ya, apalagi ada kandungan nutrisi atau bergizi, maka itu juga halal. Lebih tepat lagi, sekarang banyak minuman yang sudah ada labelnya halal dari MUI misalnya. Terus kemudian mencari minuman harus dengan cara yang halal. Pak Ruf tadi sudah jelaskan ya. Kalau minuman sehalal apapun tapi caranya mendapatkannya dari cara yang haram, maka minuman tersebut tidak lagi halal, menjadi haram. Ya. Selanjutnya, hikmah mengonsumsi minuman halal. Banyak sekali manfaat atau hikmah kalau kita mengonsumsi minuman yang halal. Di antaranya yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kalau minuman yang kita konsumsi, yang kita minum itu minuman haram, maka kita itu serasa tidak akan bisa tenang dalam hidup itu. Hawanya semrawut begitu ya. Untuk selanjutnya, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Otomatis kalau makanan itu bergizi, sehat, bersih, maka sangat bermanfaat untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Yang selanjutnya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah ini kalau kita membiasakan minuman yang halal. D, dapat mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita selalu minum minuman yang halal, ya kita berarti mendekatkan diri kepada Allah. Iman kita, ketakwaan kita terjaga karena kita bisa menghindari hal-hal yang haram. Selanjutnya, memiliki sifat dan kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Ya, soalnya kita minum minuman yang halal, terjaga dari hal-hal yang haram. Selanjutnya, rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat. Rezeki yang halal itu dapat menjadikan kehidupan kita berkah fitini wa dunya ilal akhirah. Selanjutnya
Sekarang kalau tadi minuman yang halal, sekarang kita akan membahas tentang minuman yang haram. Sebaliknya ya, ini adalah gambar minuman yang haram, beralkohol. Ya. Yang selanjutnya, arti minuman haram. Apakah arti minuman haram itu? Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam. Karena dalilnya itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, firman Allah, Quran surah Al-A'raf ayat 157. Bunyinya seperti dalil yang tadi di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 219, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qul lil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Para baca cepat ayatnya yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Khamr dan judi, arak dan judi itu terdapat dosa besar. Walaupun ada beberapa manfaat bagi manusia. Tapi perlu diingat, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Ya, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis minuman yang haram. Minuman yang haram dapat dilihat jenisnya antara lain jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum itu menimbulkan bahaya atau maldorot dan merusak badan, akal, jiwa, dan akidah, maka itu haram. Contohnya arak, bir, vodka, anggur yang sudah bertua itu haram. Kemudian yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Ya, tadi sudah Pak Rauf jelaskan. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang haram. Itu adalah jenis-jenis minuman yang haram. Selanjutnya, secara garis besar, minuman haram bisa berupa secara hewani, artinya minuman tersebut bersumber atau berasal dari hewan. Contoh darah kerbau, sapi. Bahkan darah yang digunakan untuk obat saja seperti darah ular dan lain-lain itu juga haram. Yang kedua, berupa nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, air tape yang bertuak, anggur yang bertuak. Itu memabukkan maka haram hukumnya. Walaupun setetes ya. Walaupun setetes, setiap sesuatu yang sedikitnya kok haram maka banyaknya pun juga akan haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, ya. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut sama seperti khamr, dan setiap khamr itu memabukkan maka haram hukumnya. Yang ketiga berasal dari perut bumi. Contoh minuman yang dari perut bumi, solar, bensin, spiritus, dan lain sebagainya yang membahayakan, otomatis itu haram. Ya. Nah, menjauhi minuman yang haram. Kita harus bisa menghindari minuman yang haram. Caranya bagaimana? Ya, hendaknya kita tidak makan minuman dari hasil maksiat atau haram. Kita harus membiasakan sebaiknya makan makanan dan atau minum-minuman yang secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan itu tidak disenangi oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu menjadi temannya setan. Tidak mau kan menjadi temannya setan?
Nah, itu. Yang C, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Yang D, menghindari perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi, kalau kita mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram, ya makanan atau minuman yang berasal dari cara yang haram itu maka menjadi haram. Begitu. Selanjutnya adalah akibat mengonsumsi minuman yang haram. Apa bahayanya mengonsumsi minuman yang haram? Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang B, hatinya akan tertutup sebab tidak bisa menerima hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah terbiasa makanan haram, wes cuek, apapun cuek, ini haram, wes untal semuanya, begitu cara kasarnya itu ya. Terus yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia. Mengapa? Kalau kita mengonsumsi minuman yang haram, ya, minum arak, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Ya. Kemudian yang D, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang selanjutnya akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah, mudah marah, mudah emosi, berbohong, berkhianat, karena saraf-saraf kita sudah terganggu karena sering minuman haram itu. Yang F, susah menerima ilmu kebenaran. Dan yang selanjutnya, badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Sudah jelas ini. Orang yang minum minuman keras pasti akan sering terkena penyakit. Nah, selanjutnya perlu diingat ya, Islam tidak mengabaikan kesehatan umatnya. Sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda yang baik dan bersih serta mengharamkan benda-benda yang kotor, najis dan menjijikkan rupanya. Tentunya kita bisa menghindari itu. Minuman yang halal yang masuk ke dalam tubuhku ya akan menghasilkan energi yang besar sehingga aku dapat beribadah dan belajar